Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1 Teknik dan Intervensi Psikologi Klinis ingin mempresentasikan tentang kasus psikoterapi psikodinamika. Izinkan saya memperkenalkan diri saya dan rekan-rekan saya. Nama saya Cindy Justin Rapar dan Satri Trisnawati, Marnia Putri Ginting, dan Fahyani. Di dalam PPT ini kita akan membahas tentang 4 konten. Yang pertama ada kasus, yang kedua teori psikodinamika, yang ketiga ada fitur utama psikodinamika, yang keempat ada kesimpulan. Sebelum itu, teman-teman tahu nggak tentang apa itu psikodinamika? Psikodinamika adalah teori yang berusaha menjelaskan hakikat dan perkembangan kepribadian manusia. Teori ini ditemukan oleh Sigmund Freud pada tahun 1856 sampai dengan 1939. Pertama-tama dia memberi nama aliran tersebut psikologi yang dia kembangkan sebagai psikoanalisis. Banyak pakar yang kemudian ikut memakai paradigma psikoanalisis untuk mengembangkan teori kepribadiannya, seperti Carl Gustav Jung, Alfred Adler, seperti tokoh lainnya Anna Freud, Karen Horney, Erich Fromm, dan Harry Steckelberg. Dewasa ini banyak gangguan mental yang dikaitkan dengan teori psikodinamika. Nah, gangguan mental emosional tak terluput juga dari Indonesia. Menurut data dari Riskesdas, pada tahun 2018, Indonesia menunjukkan prevalensi gangguan mental emosional dengan gejala-gejala depresi dan kecemasan untuk usia 15 tahun ke atas mencapai sekitar 6,1%. Wow, sangat banyak. Dan itu bertambah setiap tahunnya. Selanjutnya kita akan bahas tentang kasus yang akan dianalisis menggunakan teori psikodinamika. Kasusnya akan saya bacakan sendiri. Kami mengangkat kasus seorang anak Y. Dia adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Adik pertamanya perempuan, lahir ketika dia berusia 5 tahun. Beruntun 2 tahun setelah kelahiran adik pertamanya, lahirlah adik keduanya, berjenis kelamin laki-laki. Orang tua G tidak dapat membagi perhatian dan kasih sayang secara adil pada anak-anaknya. Dia selalu mendapat tugas berat dan selalu mengalah karena alasan dialah kakak tertua. Dia adalah seorang mahasiswa yang pernah dipaksa membaca surat cinta yang ia tulis di depan cowok idolanya dan teman-teman atau sekolahnya. Sang cowok dengan dinginnya merobek surat tersebut dengan menghamburkan robekan kertas di kepala G. Peristiwa itu mengakibatkan G dijuluki gadis kampung tak punya kaca. Akibatnya, dia sering gemetaran menghadapi teman-teman yang sering mengejeknya. G telah berusaha melawan perasaan tak aman dan cemas itu, namun belum berhasil. Akibatnya, G sering menyendiri dan tak punya teman. Nah, di sini kami menganalisisnya. Menurut teori Freud, Freud memandang perilaku gemetar G adalah bentuk defense terhadap kecemasan atau perasaan bermusuhan yang direpresi. Dia memiliki kecemasan neurotik setiap kali berhadapan dengan temannya. Dia takut kalau dirinya nanti akan diolok-olok dan dipermalukan seperti yang pernah dialami sebelumnya. Nah, di analisis ini ada perasaan bermusuhan yang direpresi. Apa sih represi itu? Represi merupakan bentuk self-defense mechanism di mana seorang menekan dalam-dalam suatu keadaan yang sangat menyakitkan atau mencemaskan kepikiran-pikiran di alam bawah sadarnya. Nah, self-defense mechanism ini adalah kejadian-kejadian yang mencemaskan itu dikubur dalam alam bawah sadarnya, sehingga dia seperti lupa atau dia akan terlihat seperti lupa akan kejadian itu.
Oleh karena itu, ingatan yang ditekan ini bisa muncul ke permukaan bertahun-tahun setelah ditekan. Menurut Freud, represi sering terjadi di antara dua orang yang memiliki hubungan darah. Nah, di sini G berusaha untuk menekan kejadian-kejadian buruk yang telah dialaminya agar ia tidak diolok-olok dan dipermalukan oleh teman-temannya seperti yang dialami sebelumnya. Kasus ini kami kaitkan dengan psikoterapi psikodinamik singkat. Nah, terapi psikodinamik singkat adalah suatu intervensi di mana konsep perkembangan gejala dan metode terapi didasarkan pada apa yang ada pada psikoanalisis, tetapi dengan skala waktu dan jumlah sesi yang dikurangi. Nah, biasanya teknik dalam metode ini, yang pertama itu tujuan. Nah, seperti biasa, identifikasi eksplisit terhadap kecemasan dan mekanisme pembelaan yang harus ditangani. Yang kedua, fokus dalam memilih dan mengidentifikasi masalah yang sedang aktif. Perilaku atau respons emosional berulang, biasanya terkait gambaran transferensi tunggal, eksplorasi gejala yang muncul dan berkaitan dengan trauma dan pengindaran sebelumnya. Yang ketiga, ada interpretasi aktif. Terapi dapat memandu terapi dengan penggunaan interpretasi pada titik yang lebih awal daripada dalam metode yang lebih lama. Biasanya, tahap pengobatan berlangsung hingga 1 tahun. Biasanya 20-25 sesi dengan tanggal terminasi yang telah ditentukan di awal kunjungan. Nah, pada saat tahap pengobatan, di sini ada penilaian awal, seperti biasanya itu ada diagnosis, pertimbangan ketepatan metode terapi terhadap klien, atau pemikiran secara psikologis, kemampuan untuk introspeksi dan merenungkan perubahan, ketersediaan terhadap dukungan eksternal, tidak adanya gejala psikotik atau bunuh diri. Pertimbangan penggunaan obat-obatan yang tepat. Yang kedua, sesi awal, identifikasi masalah utama. Sebuah kecemasan yang menetap dan terkait berbeda-beda. Komentar yang terbatas dari terapi. Biasanya terdapat suatu transferensi positif karena adanya ekspektasi terhadap perubahan medis. Identifikasi mekanisme pembelaan umum, tipe coping, dan kemampuan untuk menerima dan bekerja dengan interpretasi. Yang ketiga, ada sesi tengah, eksplorasi terhadap transferensi dan perkembangan resistensi yang lazim. Yang ketiga, ada sesi penutupan, antisipasi terhadap terminasi atau penghentian dan perencanaan untuk terapi selanjutnya. Manajemen klien yang mengungkapkan informasi baru menjelang akhir terapi. Psikoterapi dinamis sangatlah tepat bagi orang-orang dengan masalah emosional yang dapat dipahami dari segi psikologi. Terapi yang lebih singkat ini mungkin lebih tepat pada klien dengan tujuan yang jelas dan mudah diidentifikasi. Masalah yang dapat dipahami sebagai fokus konflik dan di mana ada masalah baru daripada masalah kronis atau masalah yang berlangsung lama. Yang kedua, ada teori psikodinamika. Pendekatan psikodinamik berfokus pada motif dan konflik bawah sadar dalam pencarian akar perilaku menurut Shetler 2010. Terapi ini juga sangat bergantung pada analisis pengalaman masa lalu. Akar dari perspektif ini terletak pada teori dan terapi psikoanalitik asli dari Sigmund Freud. Teori psikoanalitik merupakan salah satu kontribusi paling luas untuk bidang kepribadian. Hampir tidak ada area kehidupan modern yang masih belum tersentuh oleh pemikiran Freudian. Ini mempengaruhi seni, sastra, dan budaya juga, menurut Laborsky dan Barrett tahun 2006. Kata-kata dan frase seperti ego, ketidaksadaran, keinginan mati, poetical, dan spiritual telah menjadi bagian dari bahasa kita sehari-hari. Apa yang benar dalam budaya kita pada umumnya tidak kurang benar untuk intervensi terapeutik. Pandangan Freud. Tinjauan singkat asumsi utama teori Freud, determinisme, menyatakan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan memiliki makna dan tujuan serta diarahkan pada tujuan. Pandangan seperti itu memungkinkan psikoanalis untuk memanfaatkan sejumlah besar data yang terkecuali dalam mencari akar dan perilaku dan masalah pasien.
penyebab penting dari perilaku yang terganggu tidak disadari. Oleh karena itu, berikut ini bahwa tujuan dari terapi adalah untuk membuat alam bawah sadar menjadi sadar. Naluri energi yang membuat fungsi-fungsi manusia disediakan oleh dua sentimen. Yang pertama, insting kehidupan atau eros, dan yang kedua insting kematian atau thanatos. Naluri kehidupan adalah dasar dari semua aspek perilaku yang positif dan konstruktif, termasuk dorongan tubuh seperti seks, lapar, dan haus, serta komponen kreatif dari budaya seperti seni, musik, dan sastra. Tetapi semua aktivitas ini juga dapat menghasilkan tujuan yang merusak. Ketika ini terjadi, naluri kematian bertanggung jawab. Dalam praktiknya, analis modern kurang memperhatikan naluri kematian. 3. Fitur utama psikodinamika penting dalam membentuk karakter dan kepribadian individu. Freud percaya bahwa setiap orang melewati serangkaian tahapan perkembangan. Di sini ada 7 fitur utama psikodinamika yang akan dibacakan oleh Kak Faryani. Mendorong pasien untuk fokus pada pengaruh dan ekspresi emosi, membantu orang mengeksplorasi upaya mereka untuk menghindari pikiran dan perasaan yang menyusahkan, mengidentifikasi dan berfokus pada tema dan pola yang berulang dalam pikiran pasien, perasaan dan perilaku, membantu pasien mendiskusikan bagaimana pengalaman masa lalu mempengaruhi hubungan, perasaan, dan perilaku mereka saat ini, berfokus pada hubungan interpersonal dan pengalaman interpersonal, berfokus pada hubungan terapi saat ini, mendorong pasien untuk mengeksplorasi kehidupan fantasi, misalnya pikiran, perasaan, mimpi, tanpa sensor. Jadi kesimpulannya, terapi psikodinamika berfokus pada analisis pengalaman masa lalu dan menekankan motif dan konflik yang tidak sadar dalam mencari akar perilaku. Menurut sudut pandang ini, masalah psikologikal diakibatkan oleh konflik tuntutan id, ego, superego, dan realitas. Teknik-teknik psikoterapi psikodinamik ditujukan untuk mengungkap konflik dan motivasi yang tidak disadari, misalnya dianalisis seperti asosiasi bebas dan sifat transferensi. Teori psikoanalitik dan terapi telah menjadi modis selama bertahun-tahun oleh Sigmund Freud, egoanalisis, dan lain-lain. Psikoterapi psikodinamik kan juga merupakan perkembangan penting. Di sini lamanya pengobatan jauh lebih pendek dan fokusnya lebih pada saat ini. Psikoterapi interpersonal adalah bentuk terapi psikodinamik singkat yang memiliki dukungan empiris yang baik untuk mengobati depresi dan konflik lain. Bukti penelitian menunjukkan bahwa bentuk psikoterapi psikodinamik tradisional cukup efektif untuk orang dewasa dan bentuk singkat berbasis manual efektif. Sekian dari presentasi kami. Kalau ada salah dan kurangnya kami mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya.